A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Buruj. Sudah sampai ke ini ya, tafsir tentang ayat-ayatnya. Baru sumpah yang di awal surat ini, wassama'i zatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang, ya kumpulan bintang. Kemudian sumpah yang kedua, wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud. Jadi ada tiga sumpahnya yang Allah sebut di surat Al-Buruj ini. Yang pertama demi langit. Nah, di sini Allah menyebut langit yang memiliki kumpulan gugusan bintang-bintang. Yang kedua, wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Al yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan, itu ya terjemah harfiahnya. Ini yang dimaksud adalah hari kiamat. Kemudian yang ketiga, wasyahidi wa mashhud. Kalau dalam bahasa Arab ini tergantung dari, kalau syahid mashhudnya, wasyahid mashhud, syahid isim fa'il namanya. Ini salah satu kata bentukannya isim fa'il. Sama juga dengan mashhud, ini isim maf'ul. Ini dua-duanya kata bentukan atau kata jadian. Ternyata ini bisa dari akar kata yang berbeda. Bisa dari syahadah, bisa dari syuhud. Dua akar kata, tapi kata bentukannya sama yang ini. Jadi kata wasyahidi wa mashhud itu bisa dari kata syahadah, pengambilan katanya bisa juga dari syuhud. Ternyata maknanya beda. Nah, ini ya yang ini nih, sumpah yang kedua nih ya. Wal yaumil mau'ud, yaitu hari, ya kalau terjemah harfiahnya mau'ud itu hari yang dijanjikan. Kalau secara umum kan ada beberapa ayat kan tentang hal apapun ya, bahwa Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak menyalahi janji. Ya, Allah tidak pernah, tidak pernah dan tidak akan pernah gitu ya mengingkari janji. Hari kiamat ini hari yang dijanjikan oleh Allah, dan Allah itu tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Artinya ini hari kiamat itu satu, bukan hari isinya, masa, zaman, waktu gitu ya. Yaitu akhirat gitu, bahwa akhirat yang dijanjikan oleh Allah itu adalah pasti, yakin. Nah, ini yang dituntut oleh Allah justru dari manusia. Ini yang dituntut oleh Allahnya dari manusia, di mana manusia itu wajib, harus, kudu gitu. Ya, manusia itu wajib, harus, kudu yakin tentang akhirat. Ini sudah dijanjikan oleh Allah ya. Akhirat itu sudah dijanjikan oleh Allah. Dan Allah menuntut manusia itu yakin itu tentang akhirat yang dijanjikan oleh Allah tersebut. Nah, tapi masalahnya gitu ya, nih masalahnya nih. Kalau di surat Al-Baqarah di ayat berapa, di awal sih, di awal. Al-Muttaqinnya Al-Quran itu kan hudal lil muttaqin. Al-Muttaqin itu yang seperti apa? Penjelasan di ayat tersebut tentang Al-Muttaqin itu adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Ini penjelasan tentang orang yang bertakwanya di ayat 3 tuh Al-Baqarah lagi diayatkan nih.
allazina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman tentang perkara gaib. Akhirat salah satu diantaranya. Walazina yu'minuna allazina yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian harta gitu ya yang kami rezekikan kepada mereka. Walazina yu'minuna bima unzila ilaika, masih penjelasan tentang orang yang bertakwa nih lanjutannya, dan beriman kepada apa yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Ya, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab agama itunya yang kami turunkan sebelum kamu. Nah, ya ayat ieu ya wabil akhirati hum yuqinun. Ada dua berarti di rangkaian ini penjelasan tentang orang yang bertakwa ya. Di awalnya allazina yu'minuna, beriman kepada yang gaib, padahal akhirat itu termasuk perkara gaib, berarti sudah disebut. Nah, sudah termasuk lah hanya dengan menyebut yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang gaib, itu akhirat sudah ada di dalamnya. Tapi kemudian wabil akhiratihum disebut secara terpisah, bukan beriman lagi di situ. Wabil akhirati, dan terhadap akhirat mereka itu yakin. Nah, yakin depan bahasa Arab. Yakin teh ya teh yukinun, yakin sama ada teh. Jadi yakin itu apa gitu ya kan, dengan yu'minun sudah terbawa kan. Tapi untuk di ayat ini, di rangkaian ayat ini, untuk akhirat Allah keluarkan gitu dari keumuman perkara-perkara gaibnya, akhirat sudah ada di dalamnya. Tapi kemudian disebut secara khusus dan diberi kata yang khusus lagi, bukan yu'minun tapi wabil akhirati hum yuqinun. Nah, sampai di situ penjelasannya ya, tentang orang yang bertakwa. Ulaika ala hudam mir rabbihim, tadi itu namalahnya. Ini wabil akhirati hum yuqinun. Dipisahkan gitu dari yu'minuna bil ghaib, itu akhirat sudah ada di dalamnya, tapi kemudian disebut lagi secara terpisah. Disebut lagi secara khusus, bukan menggunakan yu'minun lagi, tapi menggunakan yuqinun. Apa bedanya gitu yu'minun dengan yuqinun? Wa allazina yu'minuna bil ghaib, sementara wabil akhirati hum yuqinun. Dalam ini di dalam Sahih Bukhari ya, dalam pembahasan Kitabul Iman, udah lama vakum nih. Kitabul Iman nih. Di antaranya Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud banyak nih ya dikutip, karena memang Ibnu Mas'ud ini kan seorang ulama gitunya di kalangan para sahabat. Ibnu Mas'ud ini seorang ulama. Ibnu Mas'ud itu mengatakan al-yakin al-imanu kulluhu. Al-yakinu al-imanu kulluhu, itulah hanya kata-kata Ibnu Mas'ud. Maknanya adalah yakin itu adalah iman yang sempurna. Ya, yakin itu artinya apa, orang yang beriman kepada perkara gaib. Orang yang beriman kepada perkara gaib artinya terpenuhi ya, allazina yu'minuna bil ghaibi. Sementara kan imannya sendiri itu imannya sendiri itu kan bertingkat-tingkat. Dari yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW sendirinya, bahwa
beliau menyebutkan yang ini orang terakhir. Orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka itu adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Ini berarti beriman, makanya dia keluar dari neraka itu bukan kafir. Tapi dia ini menjadi orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka karena imannya hanya artinya mulai dari yang hanya sebesar debu, itu iman manusia tuh ya, sampai kepada iman seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab yang masuk surganya pun tanpa berbeda-beda, artinya kan kadar tingkatan keimanan. Apa namanya ya, seyakin apa gitu seseorang terhadap akhirat. Al yakinu al imanu kulluhu, bisa benar-benar bulat lah gitunya, pol gitulah sebutnya teh, yakin terhadap akhirat itu kalau iman sudah sempurna. Kalau iman sebesar debu mah diterangkan surga gak tertarik, diterangkan neraka gak takut. Iman bermasalah berarti imannya rendah. Tetenya ya apa namanya, inilah hari yang dijanjikan oleh Allah, di sini dijadikan sumpah ya, wal yaumil mau'ud, dan kalau terjemah harfiahnya hari, padahal hari itu bukan hari, kesannya hari itu satu hari seperti sekarang, satu hari itu apa namanya 12 jam deh. Kalau 24 jam kita kan menyebutnya sehari semalam. Padahal di sini memang Quran, di ayat Quran pun gitunya, hadis juga sama, yaumil akhir, hari akhir. Padahal hari di situ bukan hari seperti di bumi yang satu hari itu anggaplah 24 jam. Yang dimaksud itu adalah ya zaman, waktu, masa hidup manusia di akhirat, bahkan abadi kan, bukan satu hari. Ya, ini wal yaumil mau'ud itu adalah akhirat yang sudah dijanjikan oleh Allah. Dan Allah sudah menerangkan bahwa ia tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Artinya apapun yang dijanjikan oleh Allah itu pasti. Nah, Allah menuntut manusia itu untuk yakin terhadap akhirat. Nah, tapi barusan masalahnya adalah seyakin apa seseorang terhadap akhirat, imannya yang menentukan. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan al yaqinu al imanu kulluhu, itu artinya kalau sudah sempurna. Ya, yakin itu adalah iman yang sempurna. Nah, bisa kita bayangkan berarti ini apa namanya, jadi seperti ini ya. Karena memang sangat berkaitan antara ya, yang kita kaji itu kitabul iman, gitu, tahzibul akhlak, kitabur riqaq. Nah, ini semuanya ini ya, sangat berkaitan. Seyakin apa seseorang terhadap akhirat itu akan terlihat pada amalannya. Gitu ya, seyakin apa seseorang terhadap akhirat itu akan terlihat pada amalannya. Kalau beriman, iya pastilah. Saya katakan pastinya, kalau beriman pastilah orang Islam itu kan sejak anak-anak sudah diajari rukun iman itu diantaranya tentang akhirat. Tapi seyakin apa tentang akhirat? Ya, imannya yang menentukan. Kalau tadi saya ambil perbandingan yang amat sangat jomplang antara orang yang hanya punya iman sebesar debu, ini kan Nabi sendiri kan yang menyebutkan demikian. Rasulullah SAW sendiri yang menyebutkan bahwa ya inilah orang yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka itu adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Artinya ini pasti ada nantinya.
dan masuk neraka sekian lama bahkan hampir abadi. Apa dia dulu ketika di dunia dia tidak yakin dengan akhirat? Apa dia tidak percaya itu dengan surga, dengan neraka? Dengan yang paling hebat keimanannya lah gitunya, yang sudah dipastikan kan, ini ya yang sudah dipastikan masuk surga tanpa hisab. Ini 10 orang sahabat, seperti apa keimanan mereka, seperti apa yakin mereka. Lihatlah amalannya seperti apa. Kalau Abu Bakar sampai mendapat gelar As-Siddiq itu kan karena keutamaan beliau itu terletak pada amalannya. Kalau urusan beramal soleh, Abu Bakar tidak pernah kalah, selalu di depan, selalu terdepan. Ya, artinya kan terlihat pada amalannya gitu ya. Seyakin apa seseorang terhadap akhirat, lihatlah amalannya. Nah, kalau yang saya katakan tadinya ada kaitannya dengan pembahasan apa namanya tahdzibul akhlak, ya kebetulan lah waktunya juga hampir bersamaan ya. Kalau di tahdzibul akhlak yang di Gumuruh itu kan sedang mengkaji tentang penyakit hati nomor 7 itu ittibaul hawa. Ya, ittibaul hawa ternyata kan intinya amal manusia, ini secara keseluruhan nih, amal yang dilakukan oleh manusia itu hanya terbagi 2, mengikuti al-haq atau al-hawa, nggak ada tengah-tengah. Amal manusia itu hanya 2 landasan amalnya, sementara amal kan tiap detik. Jadi manusia itu sedang apa? Artinya sedang berada di atas al-haq, maka seluruh yang dilakukannya itu adalah ibadah, berarti diberi pahala. Keluar dari situ berarti masuk ke dalam al-hawa. Nah, kalau Abu Bakar Umar bin Khattab lah gitunya, di mana Abu Bakar terutamanya tapi yang menjadi Abu Bakar itu menjadi orang nomor 1 selain Rasulullah, menjadi orang nomor 1 di kalangan para sahabat pun kan. Abu Bakar itu sahabat terdepan, sahabat paling utama. Masuk surganya paling dulu Abu Bakar itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Orang pertama dari umatku yang masuk surga itu adalah Abu Bakar. Seperti apa amalnya? Ya, amal seorang siddiq, gelarnya pun as-siddiq itu artinya ternyata yakin teh. Entah berapa persen lah. Bahkan ini yakinnya Abu Bakar terhadap Rasulullah SAW itu kan sejak awal. Kalau orang-orang mengkerutkan kening, tertegun atau apa gitunya, bertanya-tanya ketika Rasulullah SAW mengatakan tadi malam saya Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa, terus ke langit, di lapis langit pertama begini, di lapis langit kedua begini, melihat surga neraka, pagi-pagi sudah ada lagi di rumah. Apa iya perjalanan ke langit cukup dalam 1 malam? Jangankan ke langit, dari Mekah ke Masjidil Aqsa berapa lama? Ya kalau mau naik onta tuh, mau naik onta mau lilah tuh. Kan perjalanan Isra Mi'raj beliau itu kan dari Mekah dibawa ke Masjidil Aqsa. Nah, dari Masjidil Aqsa naik ke langit sampai melewati 7 lapis langit, dan di langitnya juga bukan hanya lewat, sehingga di langit pertama ngobrol dengan Nabi Adam di lapis langit pertama. Sementara dini hari subuh sudah pulang lagi. Rasulullah menceritakan tadi malam aku Isra Mi'raj. Banyak orang yang ya itulah mengerutkan dahi.
Abu Bakar, lebih dari itu pun aku percaya. Tak eta Abu Bakar mah. Asidik nantinya mendapat gelar asidiknya itu karena lebih dari itu pun, artinya lebih dari itu tidak masuk akalnya, lebih dari itu teka harti cik urang Sunda mah rek deuwih teka harti tidinya ge, saya yakin Muhammad itu benar. Nah, itu asidik, sehingga dengan keyakinannya itu kan amal Abu Bakar seperti apa, maka Abu Bakarlah juaranya. Ketika Allah memerintahkan di dalam ayat fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam urusan kebaikan, Abu Bakar gak pernah kalah. Teta tanya al yaumil mau'ud itu akhirat, bisi wedis hari yang dijanjikan. Hari apa jam ngajanjikeun naon hari hari apa jam lewat tuh hari yang dijanjikan. Emang ngajanjikeun naon itu, ini tentang akhiratnya. Nah kemudian sebutannya kita hari kiamat, hari akhirat gitu kan ya, akhirat terutama lah, karena kalau mendengar kiamat kesannya kita ini adalah peristiwa kehancurannya, peristiwa kehancuran alam rayanya. Tapi kalau akhirat artinya akhirnya, akhirat itu adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah ini di kitab Buriqoq yang awalnya, yang paling awal nih, yang dijadikan landasan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu hadis dari Rasulullah SAW. La Aisyah illa Aisyul akhirah, taruki disebut akhirat teh. La Aisyah illa Aisyul akhirah, bukanlah kehidupan yang sesungguhnya, yang hakiki bagi manusia itu, melainkan kehidupan akhirat. Akhirat teh kumaha? Hidup, berarti manusia itu seperti di sini, seperti di dunia. Hanya beda tempatnya. Kalau sekarang masih hidup di dunia, kalau nanti hidupnya di tempat baru, bukan di dunia lagi, tapi di tempat baru dengan situasi, suasana dan kehidupan yang baru. Kalau dunia sementara, akhirat abadi, eta akhirat tenu eta gitu. Tapi semuanya, segala sesuatu di akhirat nanti ditentukan oleh amal selama di dunia. Nah, ini yang banyak yang tidak sanggup. Ya bagaimana gitunya kehidupan seseorang di akhirat itu ditentukan oleh seluruh amal selama hidup di dunia. Pertaruhan lah, sebutlah apa namanya, ini pertaruhan yang luar biasa gitunya, pertaruhan yang luar biasa. Seluruh amal atau amal ketika di dunia ini akan menentukan nasib hidupnya yang abadi di akhirat mau seperti apa. Amal selama di dunia itu yang menentukan itu bagaimana kehidupan seseorang di akhirat, di mana di akhirat itu hidupnya abadi. Gagal, celakanya kan celaka 7 mulut apa? Celaka lain, celaka 12 deui itu celakanya. Sementara di dunia ini waktunya sebentar gitu. Coba pika sebelen. Waktunya sebentar, pika sebelen, musingkeun teh ceh. Dodo, nu musingkeun melain eta. Nu musingkeun melain eta. Ini waktu di dunia sebentar, sementara amalan yang dilakukan selama di dunia ini yang menentukan. Pertaruhannya luar biasa, menentukan segala-galanya. Seperti apa hidup seseorang di akhirat. Nah maka Allah menuntut itu sing yakin karena akhirat mah gitunya. Ini kan tadi Allah mewajibkannya, wajib harus kudu yakin terhadap akhiratnya. Artinya kalau yakin, ada yang ayat-ayat yang menyebutkan nu karya teh disebutkan teh
ulaika ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Ada yang seperti itunya, eta Al-Baqarah 8 genep tuh mah. Tes gaya bukan nama. Nyebut ayat tapi bener no eta mah lah. Mereka itu yang menjual. Jadi itu bisa diartikan ayat tersebut gitu ya. Akhirat kan surga bukan neraka. Siapa yang mau neraka? Jadi surga itu dengan diasumsikan lah itunya, surga itu sudah Allah berikan ke tangan masing-masing. Surga itu sudah Allah berikan ke tangan masing-masing. Hanya ada orang yang kemudian membeli dunia dengan surga yang ada di tangannya, dibelikan tah surga teh dibelikan dunia. Itu kurang lebihnya intinya maknanya ayat tersebut. Ulaika ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Surga itu sudah Allah berikan ke tangan masing-masing orang, tapi banyak orang yang ya bahasanya menukar, barter, membeli lah gitunya. Membeli kehidupan dunia dengan surga yang ada di tangannya. Artinya surga adalah kebahagiaan. Itu surga yang Allah janjikan itu dia lepas dan mengambil kehidupan dunia. Jadi abaikanlah karena sudah dilepas. Nah, kemudian yang ketiga nih. Alah bahasa Arabna sih anu bieu teh nya syahidun wa syahid di wa masyhud wa syahid masyhudnya ada dua kata syahid dan masyhud gitunya di ayat ini. Syahid isim fa'il, masyhud isim maf'ul gitulah jenis kata, bentuk kata, karena ini memang kata jadian. Masdarnya bisa dari syahadah, bisa dari syuhud. Maknanya kalau syahadah itu saksi melihat, anggaplahnya melihat. Kalau syuhud itu hadir. Seperti waman syahida minkumus syahro fal yasumhu. Itu ayat tentang saum Ramadannya. Faman syahida, nah syahida di situ bukan melihat tapi ayah hadir ketika bulan Ramadan itu datang. Faman syahida min kumusyahro, barang siapa yang itunya ada ketika bulan Ramadan itu datang, fal yasumhu, maka saumlah di bulan tersebut. Itunya syahida bisa artinya anggaplah melihat, bisa juga artinya hadir. Nah jadi ini syahid itu yang melihat dan yang dilihat, atau yang hadir dan yang dihadirkan. Ini maknanya kalau dari syahadah artinya melihat dan dilihat, kalau dari syuhud itu artinya yang hadir dan yang dihadirkan. Nah maknanya apabila itu dari syahadah berarti Allah bersumpah biman yashhadu fi dzalikal yaumi wa man yashhadu alaihi. Ini bersumpah dengan kalau syahidnya saksi, kalau masyhudnya terdakwa, berarti yang dihisab, yang diadili oleh Allah. Ya syahidnya itu yang akan, kalau saksi kan harus yang tahu, berarti apalagi dalam bahasa kita itu kan ada sebutan eyewitness, selain wata saksi mata. Karena ada saksi mata artinya yang menyaksikan, melihat, tahu kejadiannya. Nah sementara Rasulullah SAW kan itu akan menjadi saksi, artinya Rasulullah tahu nggak amal umatnya seperti apa. Tidak akan jadi saksi kalau nggak akan tahu, kalau tidak tahu.
Di antaranya nya dari ngaranna itu jeung atawa ting dikait-kait ting titik kakarait itu pokona mah. Nyara ramung sih nya. Ini yang pembahasan tentang khusyuk di dalam sholat. Imam Bukhari kan memasukkan hadis yang luruskanlah saf kalian, luruskanlah ruku dan sujud kalian karena aku bisa melihat ruku dan khusyuk kalian melalui punggungku. Artinya Rasulullah tahu, padahal Rasulullah tidak melihat dengan mata. Kan sebelumnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, tidakkah kalian melihat kiblatku ke arah sana? Iya, kan Rasulullah sholat itu menghadap ke kiblat. Sementara para sahabat makmum sholatnya berada di belakang Rasulullah SAW. Tapi beliau mengatakan seperti itu, aku bisa melihat ruku dan khusyuk kalian melalui punggungku. Apa itu hanya untuk sahabat? Apa hadis itu hanya untuk sahabat atau juga untuk semuanya, untuk seluruh umatnya? Ya ada, rasanya ada hadis hanya untuk sahabat, untuk umatnya enggak. Artinya hadis itu juga bagi semua umatnya. Rasulullah memerintahkan demikian, luruskan saf kalian, luruskan, sempurnakan ruku dan sujud kalian karena aku bisa melihat sholat kalian. Nah Rasulullah itu kan sebagai saksi, artinya harus orang yang tahu. Nah ini ya kalau syahid dan masyhud di sini diambil dari atau akar katanya syahadah. Maknanya adalah yang bersaksi dan yang yang disaksikan itu sih ditingali, diadili itu dia maksudnya. Ini saksi dan terdakwa ini. Syahidnya itu yang menjadi saksi, kemudian masyhudnya itu adalah bahasa kitanya terdakwanya kan yang sedang diadili itu. Nah itu terdakwanya. Man yashhadu alaihi. Ada yashhadu, man yashhadu fi zalikal yaumi wa man yashhadu alaihi. Ini maknanya benarnya apabila syahid dan masyhud di sini diambil dari kata syahadah. Berarti hal itu dijadikan sumpah oleh Allah, di mana intinya ini adalah peristiwa hisab. Ya intinya ini kan menerangkan peristiwa hisab di mana ada terdakwa juga ada saksinya. Nah ini kalau diambil dari kata syahadah niyah wa hadza in kana zalika ma'khuzan minas syahadah. Kemudian makna kedua, tapi dua-duanya juga bisa, dua-duanya juga benar. Apabila diambil dari kata syuhud yang artinya hadirnya, yang artinya hadir, seperti di surat Az-Zumar nih, kemudian eta mahalanya, maka syahid itu artinya hadir. Bukan sebagai saksi yang dianggap tahu peristiwa gitu kan. Saksi itu orang yang dianggap tahu peristiwa. Nah kalau syahid itu artinya berasal dari kata syuhud yang maknanya hadir, ada gitu ya. Maka kata syahid yang dijadikan sumpah di sini oleh Allah itu adalah seluruh makhluk yang akan hadir. Maknanya adalah seluruh makhluk yang akan hadir nanti pada hari kiamat atau yang akan hadir di akhirat. Ya syahidnya bermakna demikiannya, yaitu al khalaiqul hadiruna lil hisab, yaitu seluruh makhluk yang akan hadir gitunya pada peristiwa hisab. Nah kemudian al-masyhudnya itu maknanya menjadi hari terjadinya hisab tersebut.
Tapi dua-duanya kan benar ya, dua-duanya benar, dua-duanya juga menerangkan hal yang sama. Benang merahnya tentang peristiwa hisab. Ininya yang sudah, yaitu termasuk kan bahwa peristiwa hisab itu termasuk rangkaian peristiwa yang masuk ke dalam al-yaumil mau'ud. Waktu, masa, zaman yang dijanjikan oleh Allah, yaitu akhirat. Di mana salah satu rangkaian kejadian di akhirat itu adalah tentang hisab. Nah, hanya maknanya apabila ini diambil dari kata syuhud yang artinya hadir, ada, syahid itu adalah makhluk yang akan hadir pada peristiwa hisab, dan masyhudnya itu maknanya menjadi waktunya, yaitu waktu terjadinya hisab. Nah, ada ayat-ayat lainnya yang maknanya seperti itu, diantaranya ini di surat Hud ayat 103, zalika yaumun majmu'un lahun nas wa zalika yaumun mashhud. Ini di serat salira atau ada ditunai serat surat di serat deh. Ini di surat Hud ayat 103, kata mashhud gitunya. Kata mashhud di situ maknanya adalah hari, bukan hari di hari deui lah. Waktu gitunya, waktu terjadinya peristiwa hisab. Nah, etanya sumpahnya nih sampai di situ nih. Sumpahnya berarti di surat Al-Buruj ini ada 3. Yang pertama ringan, lebih ringan maknanya ya, dibandingkan dengan sumpah yang kedua dan yang ketiga. Tapi kan kalau bagi manusia sumpah dengan langit dan gugus bintang saja bagi manusia itu sudah teramat-amat sangat besar gitu, langit dan gugus bintang. Nah, apalagi sumpah yang kedua tentang akhirat, lebih berat lagi kepikiran manusia. Ya, tentang langit dan gugus bintang saja kan itu sudah amat-amat sangat besarnya dibandingkan dengan manusia. Apalagi ini urusan akhirat yang kedua, apalagi nomor 3-nya itu urusan hisab, di mana ini urusan berat dan besar bagi manusia. Di surat apanya yang sebelumnya? Yang sebelumnya juga sudah menyebutkan yang ini surat Al-Ghasyiyah yang menerangkan wujuhu yauma idzin khasyiah. Jadi sebetulnya seberapa dahsyat mengerikannya neraka tidak akan ada yang sanggup. Sebetulnya ya tidak akan ada yang sangguplah menghadapi, menjalani kehidupan akhirat. Yang diberi ketenangan itulahnya, yang diberi ketenangan oleh Allah itu, atau orang yang diberi ketenangan oleh Allah, nah barulah dia ini bisa gitulah menghadapi dan menjalani akhirat itu tanpa rasa kengerian, ketakutan yang hebat. Rasulullah sendiri kan menerangkan waktu menyeberang jembatan Siratal Mustaqim, semua orang kan gak ada yang sanggup bicara. Ketika menyeberang jembatan Siratal Mustaqim gak ada satupun manusia yang sanggup berbicara, artinya semuanya terdiam gitu ya, semuanya terdiam. Kalau begitu bari arocas hareureui didinya, wah itu cilaka itu. Yang cara rengos. Muntas jembatan Siratal Mustaqim bari hareureui. Pasti labu itu. Pasti labu nu hareureui. Jadi kan Rasulullah menggambarkan ketika manusia menyeberang di jembatan Siratal Mustaqim itu gak sampai tidak ada itu yang sanggup berbicara. Ya karena kengerian, mungkinnya sangat ngeri, mencekam, bahasanya apalahnya. Yang sanggup berkata-kata pada waktu menyeberang jembatan Siratal Mustaqim itu hanya Nabi
Itu pun yang keluar adalah doa. Yang keluarnya adalah doa, itunya minta diselamatkan oleh Allah. Ya Allah selamatkanlah kami, artinya waktu menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim tersebut. Nah ini dua nih ya, tambahannya bukan dua tambahan, jadi tiga seluruhnya. Nah sumpah yang diungkap, yang dijadikan sumpah oleh Allah di surat Al-Buruj ini ada tiga, dan ketiga-tiganya hal-hal yang amat sangat besar, luar biasa, dahsyat bagi manusia. Apalagi kan menyebut-nyebut al-yaumil mau'ud, ini waktu yang dijanjikan oleh Allah. Yang tidak yakin salah, yang setengah-setengah salah. Karena Allah menuntut tadinya wajib yakin. Harus memenuhi itu tadi yang di Al-Baqarah itu, wabil akhiratihum yuqinun, harus sampai seperti itu. Tapi masalahnya tadi kan bahwa al-yakinu itu adalah al-yakinu al-imanu kulluhu. Yakin itu kalau iman sudah sempurna, sudah bulat. Nah, kemudian yang berikutnya, qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Nah ini jawab qasamnya. Sumpahnya, kalau sumpah bahasa Arabnya qasam. Tadi kan demi langit gitu kan yang memiliki gugus bintang, demi waktu masa zaman yang sudah yang dijanjikan yaitu akhirat. Kemudian demi yang intinya syahid dan maksud itu sekitar peristiwa hisabnya, itunya intinya gitulah, kita ambil intinya sajanya, demi itu tuh peristiwa hisab. Apabila ada sumpah demi ini, demikian bahasa kitanya demi yang demikian barusan. Kalau ada sumpah berarti ada jawabnya, bahasa Arab ada qasam, ada jawab qasam. Nah jawab qasam itu adalah sesuatu yang kalau di ayat Quran berartinya sesuatu yang Allah sampaikan, di mana sebelum Allah menyampaikannya itu Allah bersumpah terlebih dahulu. Jadi ini Allah ini mau menyampaikan apa gitu ya. Ketika Allah bersumpah itu Allah mau menyampaikan apa? Apabila dimulai dengan sumpah didahului oleh sumpahnya, sebelum Allah menyampaikan sesuatu Allah bersumpah terlebih dahulu, maknanya bahwa yang disampaikan oleh Allah itu urusan besar, berarti urusan penting. Allah bersumpah terlebih dahulu ya. Ini urusan besar, ini urusan penting. Qutila ashabul ukhdud. Nah, iya kan di bab sabar ada kaitan kan dengan ashabul ukhdud itu, yaitu penguasa yang zalim yang memerintahkan masyarakatnya untuk murtad dari agamanya. Kalau tidak mau murtad maka dilemparkan ke dalam kubangan api yang besar. Ternyata kejadiannya kan masyarakatnya lebih memilih lompat ke dalam kubangan api dibandingkan dengan harus murtad. Itu inti namanya mau diterangkan deui nya. Nu ieu namanya ashabul ukhdud itu adalah yang peristiwa tersebutnya, kejadiannya ini di Yaman, dan tidak lama sebelum itu kemunculan Islam kejadiannya. Tidak lamanya kemunculannya sebelum kejadiannya sebelum munculnya Islam. Nah, qutila ashabul ukhdud, makna qutila di sini itu ada dua lah dalam bahasa Arab banyak. Bahasa Arab. Seperti kalau berdoa itu kan bentuk kalimatnya kalimat langsung. Kalimat langsung itu perintah atau larangan, kalimat langsung mah.
Kalau bukan kalimat langsung berarti kalimat berita disebutnya. Kitunya di bahasa Indonesia teh nama nanti ada kalimat berita, ada kalimat langsung. Kalau berita berarti menerangkan sesuatu. Kalau kalimat langsung itu bisa berupa perintah atau larangan. Nah, dalam bahasa Arab itu ada yang khobariyatul lafzi insya'iyatul makna namanya. Nanti teh. Poek. Kalimatnya kalimat berita, tapi maknanya kalimat langsung. Kalau kalimat langsung itu jadi maknanya bisa perintah atau larangan. Nah, kalau seseorang berdoa kepada Allah coba seperti apa? Kalau tidak memerintah, melarang. Misalnya, ya Allah ampunilah aku, itu kan sebetulnya memerintah kan kalimatnya. Ya Allah ampunilah aku, itu kan kalimat perintah. Hanya kalau dari bawah ke atas permintaan, bukan perintah. Atau Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah engkau belokkan hati kami. Kita kan melarang kepada Allah berarti. Ya Rabbana la tuzigh, ya Allah jangan, berarti kan melarang. Itu namanya kalimat langsung. Kalau doa pasti kalimatnya kalimat langsung. Apakah perintah kalau secara bentuk kalimatnya atau larangan. Tapi maknanya kalau dari bawah ke atas kan bukan memerintah atau melarang, tapi memohon. Ya Allah ampunilah aku, mangga cek Allah tehnya lantaran saya yang memerintah Allah. Ya Allah ampunilah aku, mangga cek Allah teh. Masa kita menyuruh kepada Allah? Hanya bentuk kalimatnya iya yang itu gitu. Jadi seperti itunya, ya Allah jangan engkau belokkan, palingkan hati kami. Itu doa yang itu ya, diantaranya kita meminta jangan gitu kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana, ya Allah janganlah engkau belokkan, palingkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepadaku. Tapi itu kan permintaan. Nah, ada yang kalimat khobariyatul lafzi tadi tanya, kalau kalimatnya itu kalimat kabar berita seperti ini, kutila ashabul ukhdud, telah dibunuh ashabul ukhdud, yaitu para orang-orang ukhdud itu kubangan apinya. Yang dimaksud adalah para penguasa yang zalim yang membuat kubangan apinya yang tadi itulah kisahnya sudahnya. Nah, kalau kalimatnya ini kutila ashabul ukhdud, telah dibunuh ashabul ukhdud itu penguasa al ukhdudnya, penguasa yang menyalakan kubangan api. Al ukhdud itu adalah an-nari zatil waqud, di mana al ukhdud itu adalah api yang memiliki bahan bakar al-waqud yang dibakar. Yang dibakarnya itu adalah ya bahan bakarnya kemudian ditambah dengan manusia yang lompat ke sana, itu yang terbakar, yang dibakar. Nah, ini maknanya, apakah ini maknanya tetap kabar, maknanya kabar, dan maknanya bukan kutila artinya dibunuh, tapi dilaknat maknanya. Tapi ini idiom atau ungkapan dalam bahasa Arab. Kotalah itu dimarahi mah terlalu ringannya, dimurkai itu oleh Allah, dilaknat, itulah iya nama bahasa, iya nama yang yang pas, yang keras itunya bagi mereka. Kutila ashabul ukhdud, mereka itu dilaknat. Ya, Allah telah melaknat penguasa yang zalim itu. Ya, itulah yang etanya kisah eta mau diulang deunya.
yaitu yang an-nari zatil waqud. Nah, kalau terjemahnya al-ukhdud itu yang di dalamnya itu adalah ada api yang memiliki zatil waqud itu yang dibakar. Atau maknanya bisa menjadi doa. Ini maknanya bisa tetap kabar, artinya Allah telah melaknat penguasa zalim yang menyalakan api. Atau maknanya setiap orang yang membaca doa ayat ini mendoakan supaya Allah melaknat mereka. Ya, apa ini maknanya khobariyah yang tetap khobariyah? Hanya berupa kabar? Atau khobariyatul lafzi insyaiyatul makna? Atau lafadznya ini khobariyah tapi maknanya doa, berarti meminta kepada Allah, ya Allah laknatlah mereka. Nah, seolah-olah seperti itu. Jadi seperti itu, bukan seolah-olah, maknanya jadi seperti itu. Apakah maknanya ini Allah telah melaknat penguasa zalim, atau maknanya ya Allah laknatlah ashabul ukhdudnya, laknatlah mereka. Nah, di mana mereka ini yang ashabul ukhdudnya itu yang ini nih, izhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ketika mereka izhum alaiha qu'ud, mereka duduk di dekat kubangan api itu, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan langsung, hadir di situ gitunya, langsung melihat, menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Eta rangkaiannya nya kutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Allah telah melaknat ashabul ukhdud. Al-ukhdud itu adalah gitunya api yang ada bahan bakarnya. Izhum alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di dekat kubangan api tersebut, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka melihat apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Nah, Allah melaknatnya ketika mereka itu ya itulah, ini kisahnya ini diulang-ulang juga sih di sini ya. Ini menjadi dalil. Ini nih langsung ke sini nih ya. Ini menjadi dalil annahum qaumun ghiladul akabid qasatul qulub. Wah, bener ya menyebut lagi. Mereka itu adalah ini yang ashabul ukhdudnya yang membuat kubangan api lalu melemparkan manusia gitu ke dalam kubangan api yang menyala-nyala. Alasannya karena masyarakatnya ini tidak mau murtad. Makanya ayatnya itu wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu satu kaum yang ayah jelema nunes ada manusia yang sadis kejam seperti ini. Sebetulnya sampai hari ini juga masih banyak manusia yang kejam sadis, tidak berperi kemanusiaan. Cek orang Sunda mah teu boga ras-rasan si raja tega. Giladul akabid, apanya giladul akabid, akabid deh hati yang keras. Qasatul qulub juga sama sih, ini hampir sama ya. Giladul akabid wa qasatul qulub, dua-duanya juga keras hati. Ya artinya tidak punya
perasaan, tidak punya belas kasihan, tidak punya iba, empati, itulah terhadap orang lain, ya keras saja pokoknya hatinya. Ya bahkan mereka itu kan tidak memiliki belas kasihannya itunya sampai memerintahkan manusia gitu. Ini yang diperintahkannya manusia. Kalau melemparkan binatang mungkin masih apa namanya, ada berperi kemanusiaan tapi tidak berperi kehewanan. Tidak tahu. Ini kan yang diperintahkan yang dilemparkan atau yang diperintahkan lompat ke dalam apinya kan manusia. Padahal menurut tanpa agama ini menurut nilai-nilai kemanusiaan di seluruh dunia sama. Nilai satu nyawa manusia itu lebih mahal dari apapun. Dikatakan manusia kan ini tanpa agamanya. Ya nilai satu nyawa manusia ini lebih berharga dari apapun. Yang menyelamatkan nyawa lah satu, itu nyawa manusia ini lebih berharga dari apapun. Nah ini berapa orang kemarin yang korbannya? 20.000, bukan 1-2 orang, 20.000 orang disuruh lompat ke dalam kubangan api. Apa ada rasa kasihan? Apa ada iba? Nggak ada. Teas ya mah. Ting hatera ting tidak naon ieu. Istirahat. Harus kerasnya amat. Kan Allah juga menggambarkannya kalau hati manusia sudah keras gitunya. Kosatul qulub keras hati. Nah Allah menggambarkan, dan kalau sekeras-kerasnya batu cadas lah gitu, masih saja ada celah untuk air mengalir. Tapi kalau hati manusia sudah keras, nggak akan ada celah. Nah untuk hal-hal seperti ini tidak ada celah untuk hidayah masuk ke dalam hatinya, karena hatinya sudah keras. Nah ini kerasnya seperti apa sampai berbuat seperti ini, membunuh puluhan ribu orang. Dan mereka menyaksikan sendiri, disebutkan di dalam ayatnya wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Entahlah kalau dia sendiri tidak melihat, pokoknya bunuh semuanya, kill them all. Pokoknya membunuh semuanya. Tapi dia sendiri tidak melihat, itu juga masih itulahnya. Ini mereka izhum alaiha qu'ud, dengan santainya, dengan enaknya dia duduk dan menyaksikan. Ini menjadi dalil betapa gitunya kaum ini, ya pantaslah kalau oleh Allahnya sampai diangkatkan kisahnya kisahnya di dalam Al-Quran. Mereka ini yang giladul akabid kosatul qulub. Aduh mentah bahasa Indonesianya apalah, pokoknya sekeras istirahat lah pas pisan tuh. Pokoknya mah tamakkanal kufru wal batilu minhum, ya sudah jelasnya dari mereka ini ada kekufuran, kebatilan. Wa tajarradu anil insaniyati, sigana mah lain jelema. Mencek orang mau boang lain jelema meureun mah. Jadi ini bahasanya mungkinnya mereka itu melakukan demikian, mereka manusia bukan sih? Itulah sampai gitunya, apa ini mereka ini manusia atau bukan? Kalau kita bandingkan misalnya, bandingkan dengan binatang yang sedang memangsa dan memakan mangsanya, ya tapi setelah pecang sok dihakan kumaung. Kalau di ininya apalagi kalau, tapi beda-beda juga sih. Kalau misalnya seperti singa itu biasanya kan digigit dulu bagian lehernya, lalu dipastikan mati dulu, si korbannya ini dipastikan mati dulu, barulah dimakan gitu dagingnya. Tapi kalau semacam anjing hutan,
Dia mengejar dari belakang, yang digigit bagian belakangnya ya dimakan saja bagian belakangnya, meskipun buruannya ini masih hidup. Melihat tayangan seperti itu saja kan ada ibah, ini kasihan kan si pecang. Alah. Dia masih hidup tapi bagian belakangnya sudah dimakan gitu oleh pemangsanya. Ya akhirnya matinya mati kehabisan darah biasanya kan, karena bagian belakangnya kan langsung dimakan, padahal ini korbannya masih hidup. Melihat itu saja tetega gitu, itu binatang. Nah, kalau ini tajarrodu anil insaniyah, apa mereka ini manusia atau bukan gitu ya? Kenapa sampai hati mungkinnya, sampai hati mereka melakukan seperti itu. Wa faqadur rahmat, nah sudah jelas mereka sudah kehilangan, bahasa kitanya, kehilangan respek, kehilangan rasa mengasihi sesama. Wah, udah nggak ada sama sekali. Ya, artinya menghargai orang gitunya, mengasihi orang sudah hilang. Ini juga sekaligus menjadi dalilnya, wa dalilun aidon ala annal mu'minina. Nah, ini yang juga yang kemarinnya sudah diungkap yang ini nih. Ini juga menjadi dalil ala annal mu'minina kanu asyadda solabatan minal jibali fi dinihim. Bahwa orang-orang yang beriman itu lebih bahasa orang natunya, bahwa orang-orang yang beriman itu asyadda solabatan minal jibali, lebih kokoh dari sebuah gunung. Sebuah gunung itu kan kokoh tertancap itunya. Sebuah gunung itu kokoh tertancap, tidak pernah goyah gitu. Orang yang beriman itu lebih kokoh dari gunung dalam urusan beragamanya. Nah, ini kejadian ini ya menunjukkan bahwa orang yang beriman itu lebih kokoh, lebih kuat, lebih menancap, mengakar itulah dalam urusan agamanya dibandingkan dengan sebuah gunung. Yalah, kayak bab naon teh anu nerangkeun gunung teh. Gunung itu kan bagian, kalau dilihat dari datar rendah, gunung itu kan yang menjulang gitu ya ke atas, bahkan ada yang berapa ribu meter ketinggiannya. Itu yang nampak di permukaan tanah. Dari sebuah gunung itu ke bawahnya itu pasti jauh lebih dalam lagi, makanya gunung itu diam. Coba kalau gunung ketinggiannya 1000 meter tapi yang nancap ke tanahnya hanya 2 meter, pasti goyah, pasti runtuh. Nah, ini menggambarkan artinya ya menancap gitu ya, menancap, mengakar di bumi itunya gunung itu sehingga kokoh. Nah, kalau orang yang beriman dalam urusan beragamanya lebih dari itu. Itu gambarnya menggambarkan di sininya anal mu'minina kanu asyadda solabatan minal jibali. Itu keimanan, akidah, berartinya seorang yang beriman itu lebih kokoh di dalam beragamanya, itu lebih kokoh daripada sebuah gunung. Wal israri ala imanihim, dan keteguhan mereka di dalam imannya. Wa haqqihim fi hariyatil i'tiqadi. Jadi ada dua hal yang bertolak belakang, berartinya dua hal yang bertolak belakang nih yang diungkap itu, yang dimunculkan oleh Allah dalam kisah Ashabul Ukhdud ini, yaitu orang-orang yang keras hatinya, keterlaluan itu sampai tidak punya rasa belas kasihan. Mereka tega melakukan demikian, satu kepada manusia, yang kedua bukan 1-2 orang. Apa mereka bisa enak gitu ya? Mereka merasa enak saja duduk
melihat gitunya orang berlompatan ke dalam kubangan api, dan bukan hanya satu dua orang, mungkin kalau pecang yang lompatnya. Gitulah. Tidak berperi kebidatangan makan baik, ini kan manusia, dan jumlahnya pun bukan hanya satu dua orang, tapi sampai 20.000. Ini manusia macam apa? Jatuhnya menerangkan, nah ini artinya manusia itu kalau sudah buruk bisa sampai demikian buruknya. Dan yang kedua, hal yang berseberangan ya, yang bertentangan dari kejadian itu juga menunjukkan bahwa orang yang beriman itu keyakinannya, artinya ya, keyakinannya itu lebih kokoh, lebih kuat daripada sebuah gunung yang tidak pernah goyah, anggaplah. Ya, di dalam ini ya, di dalam di dalam berakidah, di dalam beragama, di dalam beriman kepada Allah. Nah, ini yang mau diangkat oleh Allah. Dan ketika Allah menyampaikan hal seperti ini, diawali dengan sumpahnya pun yang sangat berat dan ada kaitan kan. Ashabul Ukhdud, orang yang beriman sebagai korbannya, dua-duanya dihisab. Anggaplah nanti akan sampai ke akhirat dan akan mendapatkan pengadilan dari Allah. Nah, artinya kan masih ada kaitan nih ya. Kenapa sumpahnya demikian ya? Kenapa sumpahnya demi langit yang memiliki itu, menyebut langit dan gugus bintangnya saja kan itu sesuatu yang amat sangat besar, luar biasa. Nah, manusia sebesar apa? Tapi keterlaluannya kan amat sangat luar biasa manusia. Dan yang kedua, bahwa keduanya akan mendapatkan keadilan di akhirat. Kan itu kan yang dijadikan sumpahnya adalah al-yaumil mau'ud asyahidi wa mashhud. Keduanya akan mendapatkan keadilan di akhirat. Yaitu ashabul ukhdud yang durhakanya, al-mu'minin tadinya wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina suhud, dan orang yang berimannya itu yang akan mereka lebih memilih lompat ke dalam api karena mereka lebih memilih akhirat. Mereka lebih memilih gitu kan kehidupan, kenikmatan di akhirat dibandingkan dengan selamat di dunia tapi murtad, keluar dari agama yang diimani, itu agama yang diyakini. Mereka lebih memilih lompat ke dalam kubangan api, sakitnya sesaat. Ya kalau lompat ke dalam kubangan api itu kan sakitnya hanya sesaat sudah meninggal. Tapi kalau murtad, sakit di akhiratnya, sakitnya tuh di sini. Pokoknya mah sakitnya tidak akan berakhir, sakitnya tidak ada ujungnya. Kalau murtad berarti kan kafir, masuk neraka dan abadi, sakit selama-lamanya. Kan sebetulnya seperti itu kan masalahnya ya. Mereka ini ya inilah keteguhan imannya, lebih memilih sakit sesaat di dunia tapi selamat nanti di akhirat, dibandingkan dengan selamat dari kubangan api ashabul ukhdud tapi di akhiratnya selama-lamanya berada di dalam kubangan api. Itulahnya pelajarannya dari ayat ini ya, karena ini nih yang akan yang dimunculkan oleh Allah dari kisah tersebut adalah ini menjadi dalil bahwa ada orang yang buruknya luar biasa, keras hati, tidak berpikir kemanusiaan lah, itunya intinya. Kemudian yang kedua, betapa hebat keteguhan orang yang beriman itu di dalam berakidah, beragama.